Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di touchpad di Windows 11 ya. Nah, jadi sebenarnya untuk fitur touchpad ini tidak hanya di Windows 11, di Windows 10 pun juga saya cek ternyata ada. Dan banyak orang yang masih belum tahu tentang fitur ini. Nah, jadi untuk touchpad kita bisa gunakan 3 jari atau 4 jari kita untuk meminimize aplikasi yang atau software yang kita buka sekarang. Nah, saya akan beri contoh, misalkan ini 3 jari saya geser di touchpad ke belakang, maka dia akan meminimize semua software atau aplikasi yang ada di laptop dan akan menampilkan desktopnya saja. Nah, sekarang kalau misalkan 3 jari saya ini saya geser ke atas ya. Nah, dia akan menampilkan lagi semua aplikasi yang sudah kita buka sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi fitur ini bisa teman-teman gunakan misalkan ada guru atau misalkan ada dosen kalian saat waktu belajar atau sedang melakukan pembelajaran. Fitur ini bisa teman-teman gunakan untuk langsung menutup semua aplikasi teman-teman ya. Jadi biar tidak ketahuan bahwa teman sedang membuka game atau aplikasi yang aneh-aneh di sini. Nah, kita buka tidak hanya untuk meminimize software atau aplikasi saja, kita bisa juga untuk membesarkan atau mengecilkan volume pada laptop ya. Yaitu dengan cara teman-teman buka di pengaturan setting, di halaman setting, lalu teman-teman pilih Bluetooth and device di sini ya. Kemudian teman-teman tinggal cari saja di sini touchpad ini ya. Lalu teman-teman klik saja untuk pilihan touchpadnya. Nah, di sini ada beberapa pilihannya, 3 finger gesture atau 4 finger gesture. Nah, 3 finger tadi sudah kita gunakan untuk men-switch apps ya. Nah, ini bisa dilihat bahwa kalau misalkan kita 3 jari kita geserkan ke atas, itu artinya dia membuka multitaskingnya. Kalau misalkan 3 jari kita ke bawah, dia akan membuka desktopnya dan meminimize semua software aplikasinya. Kalau misalkan 3 jari kita geser ke kiri ke kanan, itu berfungsi untuk merubah apps-nya. Nah, sekarang kita akan coba geser ke kiri dan ke kanan ya. Nah, kita tinggal pilih saja. Nah, ini bisa dilihat. Kalau di sini ke setting, di sini dia akan buka Corel Draw. Di sini dia akan membuka Chrome. Geser bawah, dia buka Arduino. Ini kembali lagi ke setting. Nah, jadi seperti itu caranya ya. Untuk 3 finger gesture. Nah, sekarang kita akan coba untuk 4 finger gesture ya. Nah, di sini saya akan setting untuk 4 finger gesture-nya itu berbeda ya. Jadi, untuk fungsi 4 jari ini saya rubah untuk mengganti audio dan volumenya. Jadi dengan 4 jari kita bisa gunakan untuk menaikkan volume dan menurunkan volume. Kalau misalkan kita geser ke kiri ke kanan, kita bisa merubah track dari lagunya ya atau audionya ya. Nah, jika sudah, sekarang akan kita coba untuk 4 jari kita gunakan untuk bergeser ke atas. Nah, bisa dilihat volumenya langsung berubah yaitu. Bisa geser ke atas dulu ya, biar kelihatan volumenya. Kita geser ke atas, volumenya akan berubah. Kita geser ke bawah, dia akan turun. 4 geser jari ke atas, volumenya akan naik. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk fitur touchpad yang ada di laptop di Windows 10 ataupun di Windows 11 ya. Kalau di Windows 8 saya belum cek karena saya tidak ada laptop yang berbasis Windows 8. Saya sudah cek di Windows 10 dan Windows 11 dia bisa berfungsi untuk fitur touchpadnya. Nah, kita pun untuk 3 fingernya juga bisa ganti ya. Jadi pilihannya sama saja untuk 3 finger atau 4 finger, terserah settingan teman-teman. Nah, kalau misalkan ini cuma hanya switch desktop sama show desktop saja ya. Kalau menurut saya lebih penting yang di switch apps and show desktop saja. Makanya yang 3 gesture ini saya pilih di switch up dan show desktopnya. Jadi biar kita bisa nge-switch aplikasinya. Nah, kita bisa
secara cepat memindah multitaskingnya. Jadi misalkan teman-teman sedang praktikum atau misalkan sedang ada ujian, lagi mencontek, biar tidak ketahuan guru ya, bisa gunakan cara ini. Sangat mudah caranya. Nah, teman-teman bisa cek langsung di laptop teman-teman apakah fitur ini bisa berfungsi dengan baik. Jika sudah teman-teman cek, jika misalkan tidak bisa, teman-teman bisa cek langsung di pengaturan. Lalu teman-teman buka di Bluetooth dan device, lalu pilih di touchpad ya. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat. Kalau misalkan di sini masih nothing, teman-teman tinggal ganti saja. Tinggal kalian atur untuk three finger ini mau kalian buat untuk change audio and volume atau switch app and show desktop, terserah teman-teman. Nah, jadi cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapas.Edge. Bye bye.